Shalom. Bapak Ibu Jemaat GKJ Kutarjo, kita akan memulai persekutuan doa masa Advent minggu kedua dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Mari kita mulai dengan bersaat teduh. Kita akan mengawali dengan memuji dari Kidung Jemaat 76, bait 1 dan 2. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan doa masa Advent minggu kedua ini. Persiapkan hati kami ya Bapa, supaya kami siap mendengarkan dan terlebih melakukannya dalam hidup kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyambut dengan Kidung Jemaat 85, bait 1 dan 2.
jalanmu, ikut mengeluhkan engkau di hatiku. Hosiana, ya Raja Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam persekutuan doa di tengah-tengah keluarga pada saat ini, kami merindukan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong setiap kami untuk mempersiapkan diri mendengar sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga anak-anak, kita akan mendengarkan sabda Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Yesaya 49 ayat 8 sampai 13 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maranatha. Kita sambut firman ini dengan Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 2. Firman Allah, jayalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senada dengan tema minggu kedua
masa Advent, menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian, hari ini kita juga masih diberi pertanyaan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau kita kedatangan tamu penting? Kalau saya, pasti saya akan mempersiapkan pastori dengan baik. Lalu semua yang ada di rumah itu harus ikut terlibat. Mulai dari Pak Amir, Bu Ani, Randy, Juan, bahkan mungkin TU gereja. Untuk mempersiapkan segala persiapan sehingga kita siap untuk menyambut tamu yang hadir dan tidak mengecewakan dia yang hadir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji pembebasan dari Allah untuk umat yang menderita di tanah pembuangan merupakan berita yang sangat dinanti-nantikan dan merupakan berita luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena itu, Nabi Yesaya menyampaikan sabda pembebasan itu kepada umat. Dan dituturkanlah janji agung itu melalui bibir sang nabi. Dilukiskan di sana bahwa Allah akan membebaskan umat yang selama ini telah menderita. Dikatakan, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka dekat-dekat sumber air. Lalu sang pembebas itu mengajak umat tidak tinggal diam. Bersama dengan alam ciptaan, gunung, memuji dan bersorak. Diceritakan bahwa kabar gembira ini disambut dengan sorak-sorai. Bukan hanya umat yang bersorak-sorak, tetapi seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kedatangan Yesus ke dunia adalah sebuah wujud janji yang tergenapi. Seperti kita, kalau kita mendapatkan janji sesuatu yang kita harapkan dan itu menjadi kenyataan, tentu kita akan bergembira, bahagia. Inilah juga yang terjadi pada umat Israel. Di tengah-tengah kelesuan, di tengah-tengah kekeringan spiritual umat, Allah mengutus putranya, yakni Kristus, untuk menjadi pembebas. Bukan saja dari penindasan penjajah, tetapi dari bebasnya tekanan batin. Dari himpitan dan kesesakan yang sangat berat. Karena ditindas oleh aturan-aturan agama yang mengikat. Bisa membayangkan ketika anak-anak kita terbeban dengan aturan main kita. Harus belajar, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tiba-tiba suatu hari kita orang tua memberi, hari ini hari kemerdekaan. Anak-anak bebas. Mau main, mau apa, boleh. Pasti ekspresi kebahagiaan akan muncul di wajah anak-anak kita. Demikianlah juga umat pada saat itu. Mereka merasakan sukacita sebab Tuhan menghibur mereka. Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan membuat mereka bebas dari penderitaan. Bukan saja keluar dari penjajahan, tetapi mereka bebas mengekspresikan cinta mereka, sayang mereka kepada Allah. Mereka tidak lagi dibelenggu oleh aturan-aturan yang mengikat. Bukan berarti bebas tidak bertanggung jawab, tetapi mereka bisa mengekspresikan cinta mereka dengan benar. Saudara-saudara, sampai saat ini kita perlu menyambut kedatangan Yesus ke dunia sebagai berita sukacita yang perlu kita beritakan. Sang Firman yang telah menjadi manusia itu merupakan wujud nyata solidaritas Allah bagi dunia. Allah tidak lepas tangan dan tega membiarkan umatnya menderita.
Di tengah-tengah pandemi yang seolah-olah menindas seisi dunia, membelenggu tindakan dan juga aktivitas kita, mari kita diajak untuk menggemakan kembali janji Allah bahwa Ia akan menghibur, Ia akan menyayangi umat-Nya. Mari kita bersaksi melalui wujud konkret. Kita tetap merasakan kegembiraan sekalipun kita harus hidup di era yang baru. New normal. Tidak lagi terbeban dengan harus memakai masker. Tidak lagi terbeban kalau kita dilarang untuk berkerumun. Tidak lagi terbeban jika kita dilarang untuk bersalaman dan menjaga jarak. Tetapi kita nyatakan sukacita. Karena kita tahu bahwa itu terjadi untuk memelihara kehidupan. Sehingga sesama kita, orang lain bisa mengenal siapa kita, yakni anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kabar gembira yang Kau nyatakan bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu melakukannya dalam hidup beriman kami. Mampukan kami bersaksi ketika kami menanti kedatangan-Mu. Dengan menjalani hidup kami dengan benar. Kami tetap menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sakit untuk mendapat kesembuhan. Mereka yang berduka untuk mendapat penghiburan. Juga kami menyerahkan keluarga kami bahkan pribadi kami. Supaya kami boleh hidup bertanggung jawab di masa-masa pandemi ini. Kami tetap memohon berkat bagi keluarga kami. Agar tingkap berkat-Mu terbuka sehingga kebutuhan hidup kami tetap tercukupi. Dan kami mampu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Anak-anak kami tetap dalam perawatan dan perlindungan-Mu, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan menikmati kehidupan ini dengan gembira. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita mengaturkan persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar kita mengaturkan persembahan diambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyikan syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang Mari kita berdoa. Dengan satu pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah memberikan kehidupan kekal kepada kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kasih di gereja-Mu, dan mampukan kami untuk memberikan persembahan yang lebih baik
di dalam waktu-waktu yang mendatang. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan-Mu di dunia ini. Mampukan kami untuk mengisi hidup kami, Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga mohon kepada-Mu, sertai kami, lindungi kami, dan berkati kami untuk kami melanjutkan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam setiap hidup kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat memasuki Minggu Advent kedua. Tuhan memberkati.